Halo warga nobar yang nunggu iPhone 17 tapi mana mampu beli. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian hari ini? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan sebuah film action terbaru 2025 yang dibintangi oleh Mamang Yuri Boyka aka Scott Adkins, si petarung paling lengkap. Di film ini beliau menggunakan teknik-teknik bela diri mematikannya demi membebaskan diri dari pasukan tentara Nippon paling sadis. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Prisoner of War. Di awal film kita diperlihatkan dengan jagoan kita yang tak lain adalah Amang Yuri Boyka alias Scott Adkins, nyelonong masuk ke sebuah perguruan silat cabang Tokyo bernama Ito Dojo. Dia datang untuk mencari seorang jenderal tentara Jepang yang ternyata adalah bapaknya pemilik dojo itu. Lalu Mang Boyka memperkenalkan dirinya sebagai James Wright, seorang komandan sayap di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Dia mengaku mengenal si jenderal sejak Perang Dunia Kedua, dan ternyata mas-mas yang mulai sekarang mari kita panggil Joko tidak pakai Widodo ini pernah mendengar cerita tentang James, tapi Joko sensi dengan James hingga menyuruh anak didiknya untuk menyerang James. Dan tentu saja James bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah itu James pun menceritakan kisah masa lalunya bersama sang jenderal. Kisah berlatar pada saat Perang Dunia Kedua pecah dengan Jepang yang sedang menduduki Filipina. Saat itu sebuah pesawat milik TNI Inggris diserang oleh Angkatan Udara Jepang hingga meledak dan jatuh di lautan. Lalu kita diperlihatkan dengan James yang terdampar di sebuah pantai sambil menyeret jasad rekannya. Setelah melihat situasi sekitar, James kemudian mengubur jasad itu di hutan terdekat. Keesokan harinya, pasukan tentara Jepang yang sedang patroli di hutan menemukan kuburan yang masih basah. Dan begitu mereka menyisiri lokasi lebih lanjut, tiba-tiba ledakan yang membuat tentara Nippon itu tewas dengan cara mengenaskan ternyata memancing pasukan lain untuk mencari sumbernya. Sontak James segera melarikan diri, namun naas dia terkepung dan langsung disuruh menjatuhkan pisau yang menjadi satu-satunya senjatanya. Setelah itu James ditangkap dan dibawa ke kampung tahanan. Saat dia tiba, para tahanan tentara Jepang sedang adu laba-laba untuk mengisi kegabutan. Kemudian muncul seorang jenderal bernama Ito, tapi akan lebih gahar kalau kita panggil saja dia Samidi. Dan Samidi inilah yang dicari James di awal film tadi. Samidi mengatakan kalau James adalah satu-satunya tentara Inggris yang selamat. Setelah itu dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menebas kelapanya James. Tapi tentu saja beliau tidak tinggal diam. Saat digiring ke hutan, James lagi-lagi membrutal dan menghabisi mereka semua dengan jurus-jurus silat petarung paling lengkap yang sudah pasti mematikan.
Usai membantai pasukan tentara Jepang, James pun segera pergi setelah mengambil pisau dari salah satu tentara. Dan di tengah pelariannya itu, James sempat menemukan sebuah bangkai pesawat. Tapi sayangnya, begitu James kembali berlari ke tengah hutan, tiba-tiba dia terjerat jebakan Batman. Naasnya, pisaunya terjatuh membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Alhasil James kembali digiring ke kampung tahanan oleh Kapten Panjul dan langsung dibawa menghadap Samidi. Mengetahui James telah membuat 3 teman dekatnya modar, Samidi pun mengancam akan membalasnya besok. Sleep well, but tomorrow you die. Setelah itu, James dibawa ke barak tahanan dan berkenalan dengan tahanan lainnya. Di antaranya ada si abang brewok dan seorang tentara angkatan darat Amerika yang bernama Gabriel. Mereka pun saling berbagi cerita tentang penyebab mereka berakhir di barak tahanan ini. Lalu saat James membahas soal jalan keluar, Jones, tapi bukan jomblo ngenes, langsung mematahkan harapannya. Dia berkata, mustahil untuk bisa keluar dari sini karena siapapun yang mencoba untuk kabur pada akhirnya akan tertangkap juga. Satu-satunya cara hanyalah dengan mengikuti pawai kematian, yaitu bagi tahanan yang dianggap tidak kuat kerja rodi akan dipaksa berjalan puluhan mil menuju kamp lain. Akan tetapi sebagian besar berakhir tragis di tengah jalan, dan jika berhasil sampai ke tujuan pun hanya Tuhan yang tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Sometimes it takes more than one swing to finish a job. Just better hope it's a clean beheading. Keesokan paginya, James dipertontonkan di tengah para tahanan untuk dieksekusi, tapi ikatan tangan James malah dilepas. Hahai kesalahan besar, bos. Dia lalu disuruh menonton pergelutan antara 3 tahanan yang melanggar aturan melawan jagoannya Samidi. Tentu si abang jago yang rambutnya kayak Upin Ipin ini bisa melibas ketiga tahanan itu sampai modar, hingga tibalah giliran abang jago Baiwan dengan jagoan kita semua. Dan sesuai dugaan, tanpa tedeng aling-aling si abang jago langsung dibuat terkapar oleh James. Melihat jurus silat yang digunakan James, sontak Samidi shock berat. Dia pun seketika bad mood dan langsung masuk ke tenda pribadinya. Tak lama kemudian, Kapten Panjul menemuinya dan mendesak agar Samidi segera menghabisi James. Tapi Samidi punya alasan sendiri untuk membuat James tetap hidup. Apa alasannya? Entah, hanya Samidi dan Tuhan yang tahu. You will meet his end soon enough. Di sisi lain, kini James diajak bertemu komandan dari para tahanan, yaitu Kapten Collins. Berkat menyaksikan kehebatan James, Kapten Collins pun menyambutnya dengan baik. Mereka lalu minum-minum bersama yang lain. Lalu di sini James menceritakan tentang dirinya yang lahir di Inggris tapi dibesarkan di Hong Kong. Dari situ akhirnya kita tahu kalau keahlian silat James ini dia peroleh dari berlatih di Hong Kong, Thailand, dan Jepang. Tak berselang lama, James dipanggil untuk menghadap Samidi lagi. Dan ya, Samidi pun penasaran dari mana James belajar silat. Tapi karena jurus yang digunakan James adalah jurus terlarang, kemungkinan Samidi tahu siapa gurunya. Lantas, Samidi menggores pipi James menggunakan pedang samurai alias katana sebagai bentuk peringatan. You die tomorrow. Keesokan paginya, James diadu lagi di tengah lapangan. Kedatangannya disambut riuh oleh tahanan lain macam mau nonton tinju artis pertarungan MMA. Kali ini lawannya bukan 1, melainkan 3 prajurit andalan Samidi. Tanpa banyak babi bu, pergelutan brutal pun dimulai.
Dan ya, tidak perlu diragukan lagi, tentu saja James berhasil mengalahkan ketiganya. Tapi James tidak membuat mereka innalillahi karena mereka hanya menjalankan perintah Samidi. Tapi sama saja, toh mereka akan modar juga setelah dihukum karena dianggap tidak becus. Usai pergelutan itu, James, Gabriel, dan Collins memulai percakapan tentang pelarian. Karena kalau harus gelut tiap hari, ia remuk juga, Bung. James lalu memberi ide mencuri salah satu radio untuk mencari bala bantuan. Meskipun sempat ragu, tapi idenya disetujui oleh Gabriel dan Collins. Dan rencana gila itu dijalankan saat kerja Rodi membuat pagar benteng. Gabriel sengaja membuat keributan untuk mengalihkan perhatian semua penjaga, termasuk penjaga tower. Begitu penjaga lengah, James pun mengendap-endap naik tower demi mengambil radio. Rencana itu berjalan mulus sampai saat James hendak keluar dari persembunyian, dia berpapasan dengan seorang suster. Tapi ternyata suster itu berada di pihaknya. Alhasil James CS pun berhasil mendapatkan radionya. Keesokan paginya, mereka dipertontonkan dengan sebuah hukuman sadis bagi pelanggar aturan. Sontak James dan Collins langsung dakdikdukser. Tapi ternyata ada dua tahanan lain yang masuk ke area terlarang. Di bawah rintik hujan, Samidi memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi kelapa mereka berdua. Hai, antek-antek asing! Let this be a lesson. Malamnya, James dan Bang Brewok menginterogasi Jones. Mereka yakin Jones mengetahui jalur yang digunakan oleh dua tahanan tadi untuk kabur. Dan setelah didesak, akhirnya Jones mau memberitahu. James pun segera beraksi di tengah malam. Dia lalu membuat tipuan di tempat tidurnya sebelum mengendap keluar. Berkat bantuan Bang Brewok, James akhirnya berhasil keluar dari area kampung tahanan. Tak berselang lama, tangan kanan Samidi datang untuk memeriksa para tahanan. Namun meskipun dia tahu James menipunya, tapi mas-mas yang mari kita sebut saja Jono ini malah diam saja. Apakah dia berada di pihak tahanan? Di sisi lain, James kini menelusuri hutan yang lebih kayak kebun di kidul rumah saya, soalnya ada pohon pisangnya. Hingga akhirnya dia mencapai bukit untuk mencari sinyal radio. Dari situ, James melihat sebuah kapal berlayar di lautan. Lalu saat mendengar komunikasi di radio, sayangnya dia tidak tahu apa pembicaraannya karena menggunakan bahasa Napajo. Setelah itu, James pun kembali ke barak tahanan dengan aman sentosa. Besoknya, saat kerja Rodi, James memberitahu penemuannya kepada Collins dan yang lain. Dia meyakinkan mereka kalau orang Amerika sudah semakin dekat karena ia mendengar bahasa Napajo. FYI saja, bahasa Navajo adalah bahasa suku asli Amerika Utara yang bernama suku Napajo. Bahasa itu dikenal sangat rumit untuk dipelajari maupun dipahami. Maka dari itu, bahasa Navajo dipakai oleh militer Amerika Serikat sebagai kode komunikasi pada Perang Dunia Kedua. Setelah itu, James dipanggil oleh Samidi untuk ditanyai pengetahuannya tentang bahasa Navajo. Dia bahkan menyuruh James untuk mempelajari bahasa itu dengan imbalan akan diampuni oleh Samidi. Tapi James malah menjawab dengan tengil yang membuat Samidi auto ngamuk. And I'll teach the lot of them. Ternyata Samidi bertanya tentang bahasa Navajo karena dia juga mendengarnya dari radio. Dia pun ketar-ketir sebab itu artinya tentara Amerika semakin dekat. Dan jika James ada di sini, maka tentara Inggris juga kemungkinan akan segera datang. Keesokan harinya, James sudah dalam keadaan berdiri terikat. Dia mendapat hukuman gebuk di depan tahanan lain setelah menentang perintah Samidi.
Begitu ikatan tangannya dilepas dalam kondisi babak belur, James dipaksa melawan para tentara yang menggebuknya. Awalnya James pasrah hingga tak lama kemudian namun naas James berujung ditumbangkan oleh Panjul. Melihat kekalahan anak buahnya, kali ini Samidi tidak langsung masuk tenda ataupun menghabisi James, tapi dia justru mendor tahanan-tahanan lainnya tanpa kata ampun. Setelah peristiwa itu, James langsung semaput dan baru siuman 3 hari kemudian. Lalu si suster yang selanjutnya kita panggil saja Tere menceritakan tentang kisahnya sebagai tahanan Samidi CS. Tapi sayangnya menurut Tere mustahil untuk bisa melarikan diri dari tempat yang seperti neraka dunia itu. Malamnya, James bangun dengan pedang katana di depan muka. Ternyata Samidi datang menjenguk dan memastikan James sembuh untuk pergelutan selanjutnya. Kata-katanya pun masih sama. Tonight, you rest, but tomorrow I die. Yes, I know. Di sinilah Samidi mengungkapkan kalau dia sengaja mempermainkan nyawa James setelah melihat jurus tangan kosongnya. Entah apa hubungannya, saya juga nggak tahu. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sementara di luar, situasi sedang kacau karena ada tanda-tanda tentara sekutu akan segera datang. They're coming. Tapi menurut Samidi, kalau sampai tentara sekutu tiba, maka tidak ada satupun yang akan selamat dari pertempuran. Setelah itu, James dikembalikan ke barak tahanan dan berkumpul dengan teman-temannya. Di tengah obrolan dengan Gabriel dan Bang Brewok, Jones menemukan selebaran yang dijatuhkan dari langit. Di situ tertulis pesan dari Jenderal Douglas MacArthur, yaitu intinya Jepang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua penyiksaan, kelaparan, dan kematian di kampung tahanan ini. Iya juga, perasaan mereka nggak pernah dikasih makan. Bagi yang lain, kertas itu seperti angin segar, namun bagi James justru malapetaka. Dia khawatir Samidi memilih jalan nekat, yaitu dengan kamikaze, di mana Samidi akan COD sama malaikat maut dengan mengajak semua prajurit dan tawanan sampai habis tak tersisa. Singkat cerita, James dan Gabriel baru saja kembali dari memeriksa glider atau pesawat layang yang sempat dilihat James di hutan. Tak disangka saat akan kembali ke barak, mereka berpapasan dengan seorang tentara sehingga James langsung menghajarnya. Demi melancarkan aksi, James juga mengajak Jono untuk bekerja sama dengan mereka. Dan setelah diancam, Jono pun bersedia membantu. Alhasil mereka berdua bisa tiba di barak tepat waktu tanpa menimbulkan kecurigaan. Paginya, semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk melihat Collins dihukum atas insiden penyerangan seorang tentara Jepang semalam. James yang merasa dirinya bersalah lantas mencoba berkata jujur demi menyelamatkan sang kapten. Namun, karena semalam Collins yang tertangkap basah seolah baru saja membunuh si tentara, alhasil kejujuran James tidak diakui. Maka tanpa babi bu, Collins harus gelut melawan jagoan Samidi. Tak kalah seru, Collins pun berhasil mengalahkan para tentara Jepang, bahkan sampai harus dihentikan karena dia kalap. Setelah pergelutan, James menantang Samidi untuk buy one, tapi Samidi yang cupu ini menolak dengan banyak alasan. Dia malah memerintahkan anak buahnya untuk menahan James lalu menyiksanya. Alhasil James pun ngamuk-ngamuk karena Samidi licik dan pengecut. Let's finish this now! Do something! You're a damn coward! You're a coward! Lalu malamnya, Gabriel dan James nekat berkomunikasi dengan tentara Amerika menggunakan radio. Mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi sehingga harus melakukannya malam ini juga. Gabriel pun mencoba berbahasa Nabajo seadanya dan tak disangka kodenya berhasil direspon oleh tentara Amerika. Atsa. Anam na between Atsa.
Namun naas ketika mereka kembali ke barak, teman-teman mereka sudah menghilang. Dan begitu Gabriel hendak mengecek keluar, tiba-tiba keesokan harinya, James dan Gabriel terbangun di sebuah gubuk dalam keadaan terikat. Beruntung tak berselang lama, Suster Tere bersama temannya datang untuk membantu James dan Gabriel keluar. Lalu Tere memberitahu bahwa tak lama setelah James ditangkap, pesawat milik tentara sekutu terbang di atas kampung tahanan. Ternyata pesan mereka cepat direspon oleh Amerika. Namun Samidi yang panik langsung melakukan pembunuhan massal. Hal ini sesuai perkiraan James. Dan begitu mereka keluar, pembantaian sudah pecah di mana-mana. Di tengah kepanikan, Tere dan temannya ngide acting sakit untuk caper ke penjaga tower. Begitu penjaga turun, duo cegil itu kemudian melakukan hal ini. Berkat mereka, James dan Gabriel bisa naik ke atas tower. Lantas, selagi Gabriel berkomunikasi dengan tentara sekutu, James berupaya menyelamatkan teman-temannya yang hendak dibantai. Alhasil para tentara semakin membabi buta dan peperangan pun pecah. Dua suster dan Jones mencoba melarikan diri selagi Gabriel by one dengan panjul. Ketika Gabriel hampir kalah menghadapi Kapten Panjul, beruntung Collins datang menyelamatkannya. Namun naas, dalam pergelutan itu, Collins sang Kapten Angkatan Darat Amerika berakhir mati syahid. Sedangkan di sisi lain, James tengah mencari Samidi dan menemukannya di dalam ruang pribadinya. Mereka pun akhirnya by one menggunakan pedang katana selayaknya duel samurai. Namun belum tuntas menghajar Samidi, James tiba-tiba ditarik Gabriel untuk segera pergi ke hutan. Dalam perjalanan menuju pesawat layang, James hampir ditembak oleh Kapten Panjul yang dari awal memang mengincarnya. Tapi tak disangka-sangka serangan itu justru digagalkan oleh Samidi. Entah apa sebenarnya isi pikiran Samidi ini, saya bingung, editor bingung, penonton pun bingung. Sementara itu, tanpa membuang-buang waktu, James dan teman-temannya segera mempersiapkan pesawat layang yang akan ditarik pesawat bantuan. Di tengah itu, pasukan tentara Jepang mencoba mendekat untuk menghentikan mereka, tapi tiba-tiba saat itu, James juga sempat melihat Jono sang tentara baik tewas tertembak, tapi tak ada waktu untuk memikirkannya. Lantas James dan teman-temannya pun akhirnya berhasil diselamatkan dari kampung tahanan. Dan akhirnya sebuah misi melarikan diri yang awalnya dianggap mustahil kini dipatahkan oleh James. Walaupun tidak semua tahanan bisa dibawa, namun James berjanji akan segera kembali untuk menyelamatkan mereka. Dan flashback pun selesai. Kembali ke masa kini, di Ito Dojo, Joko memberitahu James bahwa ayahnya alias Samidi sudah meninggal setahun yang lalu. Mendengar itu, James langsung putar badan sambil mengucapkan bela sungkawa. Namun Joko mencegahnya pergi, kemudian menyuruh anak didiknya untuk keluar. Ternyata dia ingin melihat jurus terlarang James, dan permintaan itu pun segera dikabulkan oleh James.
Tapi ternyata James tetap tidak menggunakan jurus terlarang yang mematikan. Sontak Joko protes dan terus memohon sehingga James terpaksa menunjukkan kebolehannya. Nggak kena. Setelah puas, Joko lantas memberikan lencana James yang diambil oleh Samidi pada saat James menjadi tahanan tentara Jepang. Begitu menerimanya kembali, James pun segera meninggalkan sanggar silat itu. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar kalau kita gigih berusaha, maka sesuatu yang mustahil akan terwujud. Tapi itu tidak berlaku untuk bebuhan pianang gigih bahutang ngalih ditagih. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu apa nih Mas Yono passwordnya? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap menanti untuk kau jelajah.